Halo teman-teman, kami dari Stika Surabaya, Prodi S1 Gizi. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hidayati. Dalam materi komunikasi bisnis ini, terdapat dua pembahasan utama. Yang pertama yaitu berkomunikasi dalam bisnis. Yang kedua yaitu bernegosiasi. Baiklah, mari kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu berkomunikasi dalam bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif. Terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi bisnis menjadi lebih baik dan efektif. Yang pertama yaitu penjelasan singkat. Dalam berkomunikasi, haruslah secara singkat dan sederhana. Hindari menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau teralihkan dengan informasi pribadi atau subjek yang tidak terkait lainnya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Berikan informasi dalam format yang mudah diikuti. Lalu yang ketiga ada kejelasan. Sertakan detail yang perlu dipahami audiens untuk bertindak atas pesan Anda. Lalu yang keempat ada relevansi. Berikan informasi yang benar kepada audiens yang tepat. Lalu yang kelima ada sopan santun. Komunikasikan rasa hormat dan sikap positif. Lalu yang terakhir ada kesesuaian. Berbagai jenis komunikasi diperlukan untuk situasi yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu surat bisnis, memo, email, dan fax. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, surat bisnis. Surat bisnis digunakan untuk pesan resmi yang lebih panjang, yang diketik dengan font yang mudah dibaca, serta tidak ada kesalahan dalam penulisan surat. Nah, bagaimana tata cara penulisan surat bisnis? Di sini kami melampirkan salah satu tata cara penulisan surat bisnis. Yang pertama, dimulai dari nama dan alamat pengirim atau nama bisnis, diikuti tanggal dan tahun, lalu salam pembuka, diikuti lagi badan surat. Nah, badan surat ini berisikan yang pertama, mendeskripsikan bisnis. Yang kedua, tujuan dibuatnya surat tersebut. Nah, pada contoh dijelaskan untuk menjalin kerjasama, lalu diikuti ucapan terima kasih. Kemudian yang terakhir ada penutup, yaitu salam penutup dan nama pengirim. Yang kedua, memo. Memo adalah catatan singkat yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada karyawan mengenai masalah yang terkait dalam bisnis. Memo terdiri dari 2 bagian utama, yaitu 1. Kepala memo yang terdiri dari penerima, pengirim, tanggal, dan subjek. Yang kedua, badan memo yang terdiri dari isi memo. Berikut adalah contoh dari memo. Yang ketiga, email. Email adalah pesan yang dikirim dan diterima secara elektronik melalui jaringan komputer. 4. Fax. Fax adalah kependekan dari faksimili, yaitu salinan yang persis dengan aslinya. Mesin fax menggunakan saluran telepon untuk mengirimkan salinan dokumen. Berikut adalah contoh dari fax. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi lisan. Terdapat 5 poin penting untuk menjadi pembicara yang baik. Yang pertama yaitu berbicara dengan jelas. Yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak boleh mengulangi informasi kembali yang telah kita sampaikan karena hal tersebut dapat mengganggu dan juga menghabiskan waktu audiens. Lalu yang kedua adalah menarik audiens dengan cara sering melakukan interaksi dengan mereka, seperti halnya menatap mereka ataupun merujuk individu jika memungkinkan, terutama untuk memberikan mereka pujian. Lalu yang ketiga adalah mendorong partisipasi audiens. Gunakan jeda dan pilihan kata yang hati-hati saat mengucapkan suatu kalimat, seperti saya pernah mendengarkan ini, tapi saya belum pernah mencobanya. Lalu bagaimana menurut Anda? Nah, kalimat tersebut tentunya akan menarik audiens agar ikut berpartisipasi dalam percakapan, sehingga dia tertarik untuk merespon apa yang telah kalian ucapkan.
Lalu, yang selanjutnya adalah pintar membaca situasi. Jika penonton tampak santai dan mudah bergaul, lakukanlah hal yang sama. Namun, apabila mereka tampak terburu-buru, tunjukkan bahwa Anda mengetahui hal ini dan berusaha memberi mereka informasi dengan cara yang seefisien mungkin. Lalu yang terakhir adalah menggunakan gerakan. Hindari gerakan yang mengganggu dan gunakan gerakan hanya untuk penekanan. Oke, selanjutnya komunikasi lisan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu panggilan telepon, panggilan konferensi, dan konferensi video. Pesan instan. Pesan instan adalah komunikasi langsung menggunakan teks yang diketik melalui internet. Tips untuk mengelola pesan instan dalam konteks bisnis yaitu 1. Pilih nama pengguna yang memproyeksikan image yang Anda inginkan untuk disampaikan kepada klien dan kolega. Yang kedua, mulailah percakapan dengan menanyakan apakah orang lain ingin atau punya waktu untuk berkomunikasi. Yang ketiga, berhati-hatilah saat menggunakan emoticon. Yang keempat, jangan menggunakan singkatan. Yang kelima, pecahkan keheningan dengan balasan singkat seperti poin bagus atau biarkan saya berpikir sebentar. Pentingnya mendengarkan. Mendengarkan aktif atau active listening adalah mendengarkan secara sadar dan merespons dengan berbagai cara yang dapat meningkatkan komunikasi. Terdapat 2 proses dalam active listening. Yang pertama yaitu fokus pada pembicara. Misalnya, jangan teralihkan oleh lingkungan, dan dukung pembicara dengan tanggapan yang berguna untuk menunjukkan bahwa kamu sedang mendengarkan. Yang kedua, yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Misalnya, kamu memberitahu pembicara bahwa kamu memahami apa yang dia katakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai negosiasi. Apakah yang disebut dengan negosiasi? Negosiasi merupakan proses di mana dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan ataupun memecahkan masalah melalui komunikasi. Negosiasi berbeda dengan jual beli, karena agar negosiasi berhasil, maka para pihak harus bersedia untuk menyesuaikan harapan mereka sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan. Dalam bisnis, itu disebut tawar-menawar dengan iktikat baik. Ini berarti bahwa masing-masing pihak dalam bernegosiasi memiliki niat jujur untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara itu yang dapat diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak melihat yang lainnya sebagai mitra dalam menemukan solusi, bukan musuh. Bersama-sama, mereka akan fokus pada berbagi tujuan yang telah mereka buat dalam suatu kesepakatan. Selanjutnya, persiapan untuk negosiasi. Sebelum dapat bernegosiasi, maka perlu diputuskan terlebih dahulu hasil apa yang diharapkan. Nah, 4 pertanyaan ini dapat membantu memperjelas tujuan negosiasi. Yang pertama, apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda inginkan? Yang kedua, konsensi apa yang dapat Anda buat? Yang ketiga, konsensi apa yang dapat Anda minta dari pihak lain? Dan yang keempat, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak dapat mencapai kesepakatan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang dapat kita gunakan untuk bernegosiasi agar mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama dari kedua belah pihak. Pedoman untuk negosiasi produktif ada 6 yaitu 1. Nyatakan penawaran Anda dengan tegas. Yang kedua, jelaskan posisi Anda. Ketiga, masukkan penawaran secara tertulis. 4. Bersedia melakukan kompromi. 5. Luangkan waktu. Dan yang terakhir, 6. Timbang konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Mengelola perjanjian. Setiap negosiasi yang berhasil memiliki tindak lanjut. Beberapa tindakan yang ditentukan oleh perjanjian yang dinegosiasikan. Dengan perjanjian jangka panjang, melampaui perjanjian untuk mendapatkan itikat baik dan mungkin di bisnis masa depan. Mungkin ada saatnya Anda tidak dapat memenuhi komitmen Anda. Dalam kasus ini, komunikasi yang cepat dengan pihak lain sangat penting. Bahkan jika segalanya berjalan lancar,
tetap berhubungan dengan pihak lain adalah ide yang baik. Gunakan penilaian yang baik dalam memutuskan seberapa banyak dan seberapa sering untuk berkomunikasi. Pentingnya nilai. Saat menegosiasikan perjanjian yang melibatkan masalah besar, maka kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai kita. Nah, nilai-nilai kita ini merupakan hal-hal tak berwujud yang kita yakini bermanfaat dan juga penting. Mengenali dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang ada tentunya dapat membuat perbedaan antara menegosiasikan perjanjian yang kita sukai maupun yang kita sesali. Karena jika kita mencoba untuk bertindak melawan nilai-nilai yang ada pada diri kita, kita mungkin menemukan bahwa kita tidak dapat menemukan tujuan kita. Jika kita memiliki keraguan serius tentang kemampuan kita untuk melaksanakan komitmen negosiasi, kita mungkin mengabaikan sesuatu yang penting dalam nilai-nilai kita. Pembahasan yang terakhir yaitu negosiasi internasional. Negosiasi internasional ini berkaitan dengan aturan etiket, perilaku yang diterima dan diharapkan dalam suatu situasi dapat sangat bervariasi di masyarakat pada umumnya dan untuk menjalankan bisnis pada khususnya. Mengapa demikian? Sudah kita ketahui bahwa setiap negara mempunyai budaya dan aturan yang berbeda. Entah itu cara berperilaku, cara berpakaian, cara menyampaikan salam, dan tentunya cara bernegosiasi pun berbeda. Nah, ketika kita melakukan negosiasi antara negara, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan aturan dan budaya dari negara tersebut agar negosiasi dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami dengan topik komunikasi bisnis. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan presentasi ini, jangan lupa di like ya. Terima kasih.